harus kita pahami di situ juga agar pepatah ini tetap itu tadi salah satunya adalah public speaking kita. Karena itu adalah pelayanan, benar nggak teman-teman? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi sepakat ya, ini nggak penting, tapi penting banget. Ya, public speaking untuk lain nggak penting, tapi penting banget. Benar ya, sepakat ya? Oke. Sekarang kita mulai. Pernah seperti ini? Angkat tangan. Yang sering seperti ini. Angkat tangan. Angkat tangan dan seperti ini tinggi-tinggi. Jangan langsung diturunkan. Nah, Umi aja yang enggak loh. Umi aja yang enggak. Ini manusiawi teman-teman. Ini manusiawi. Jangankan kita seorang Mario Teguh ketika berbicara pun keringat ini juga keluar. Ya. Keringat ini juga keluar. Itu nggak bisa kita hindari. Itu berarti kita masih punya psikologis yang normal. Saya pun ketika mengisi sebuah kegiatan ada satu gangguan, karena itu gangguan yang apa ya, psikologis kita, yang kaget, ya shock, yang keringatan, nggak apa, emergency case segala macam. Emergency case itu pokoknya ke toilet ya, antar ya, gitu kan, benar kan sih? Apa yang kita lakukan di dalam? Sekarang itu saya gini, senam ringan, senam buka, itu salah satunya. Benar nggak? Grogi bisa dihilangkan nggak? Nggak bisa dihilangkan. Jadi kalau teman-teman mau ikut public speaking hanya untuk menghilangkan grogi, keliru besar. Grogi ini fitrahnya manusia, nggak bisa dihilangkan. Jadi gimana dong boleh? Bisanya hanya mengontrol, meminimais. Sepakat ya? Grogi nggak bisa dihilangkan. Benar nggak Pak? Iya. Nggak bisa dihilangkan. Selagi kita masih hidup. Teman-teman masih hidup tau? Nggak bisa dihilangkan yang namanya grogi, ini nggak bisa. Keringat dingin ini juga nggak bisa. Yang ada itu mengontrol bagaimana kita nggak grogi. Contoh seperti ini nih, ketika saya masuk, ya banyak banget. Gitu. Iya kan udah keringat, tapi apa yang kita lakukan? Nanti aja, padahal ini udah keringat dingin loh. Saya pernah mengisi sebuah acara yang ada tahu nggak anggota dewan, bapak-bapak, ketua OPD semua, kirain UKM yang diundang. Begini, udah keringat dingin, udah ini situasi, udah lancar sendiri gitu. Jadi sekali lagi, grogi tidak bisa dihilangkan, yang ada hanya mengontrol dan meminimais. Oke, sepakat ya? Ini sepakat kan? Grogi nggak bisa dihilangkan. Nah itu fitrah kita. Keringat dingin, tapi kan temannya sampai di rumah saya, aduh tak lagi giliran saya, habis pakai temannya di rumah saya. Padahal enggak? Padahal baru cuma disuruh ke sini loh. Kayak gini, giliran pertama ibu ini udah sampai ke belakang ya Allah. Ini gimana ya? Untuk panggil ambulans ini sakit sesak napas. Itu normal, itu fitrah kita. Jadi kayak sering tertulis apa segala macam. Ya nanti kita bahas ya teman-teman. Ini kita materi dulu, nanti kita praktek. Oke. Nah ini kita mengarah bagaimana kenapa sih kita harus memperkenalkan produk kita, kenapa sih kita harus menguasai public speaking, ya ini tadi. Kenapa sih harus perkenalan? Nah ini agar yang pertama, contoh nanti nih teman-teman, kenapa saya angkat hari ini, karena ini berhubungan dengan presentasi kita di kelas terakhir ya. Di kelas terakhir nih nanti nih. Udah mundur dia. Padahal dia bisa tahu saya. Nah yang pertama, agar produk kita itu dikenal. Setelah produk kita dikenal, maka yang ada orang itu akan memasukkan ke dalam memorinya, alam bawah sadarnya. Jadinya akan diingat terus. Ketika mau order, misalnya saya mau order jamu, yang ada di kepalanya kita ada Umi. Ketika mau order roti cake apa segala yang ada di pikirannya adalah Bu Beri, Bu An, seperti itu. Itu karena kita sudah memperkenalkan, akhirnya diingat dan endingnya dihubungi closing di sini. Tetapi kembali lagi bagaimana public speaking kita, bagaimana cara kita memperkenalkan. Ya nggak sih? Masuk nggak? Masuk mana tuh? Jangan masuk mana-mana ya, aja ke sini. Oke?
kalau teori kan bisa kita ingat, intinya nanti kita. Nah, ini nih penting teman-teman, tolong dicatat nanti karena ini bagian dari presentasi kita nantinya. Ya, semua harus bisa presentasi. Apa sih 3 faktor penting dalam presentasi untuk memperkenalkan produk kita? Kenapa saya angkat materi ini? Karena teman-teman nanti akan, bukan tidak mungkin akan diundang ke sebuah, contoh kecilnya aja, taklim PKK, benar ya? Taklim RT, ke kelurahan, ke kecamatan, silakan masuk Bang Malik. Nah, tunggu. Aduh, banyak orderannya semalam ya. Nah, gimana dengan Pak Ega, sudah deal? Belum ya? Segera langsung closing ya. Nah, ini 3 faktor penting. Teman-teman harus menyesuaikan. Jadi, ketika kita mempresentasikan produk kita ke siapapun, kita harus punya struktur, sistem. Jangan kita ngomong ini tiba-tiba melompat ke sana. Kita baru ngomong ini melompat ke sana. Customer itu akan bingung. Calon buyer kita itu akan bingung. Nih, yang pertama awali dengan pembukaan. Ya, ada slide saya itu nanti awali pembukaan. Yang kayak saya tadi tuh, biodata saya yang tadi yang pertama seperti ini. Nah, kayak gini nih. Ini perkenalan kita. Ini adalah slide pertama nantinya, ya. Perkenalkan produk kita apa, kita itu siapa, gitu loh. Jadi orang itu akan melihat, oh ini si ini gitu loh. Namanya ini, produknya ini, bla 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 segala macam. Itu penting. Itu di halaman pertama. Nah ini, ya, salam, nama dan alamat. Sambil kita presentasi, sambil kita presentasikan, perkenalkan. Tentunya seperti saya ini, kalau orang-orang kita banyak, otomatis kan pakai mic atau apa. Kalau kondisi seperti orang seperti ini sebenarnya kita bisa pun tidak memakai mic ini, kondisional saja, ya, kondisional saja. Setelah itu masuk ke bagian isi. Isinya itu ada nama usaha kita, keunggulan produk kita, pencapaian kita dan mitra. Nah, maksudnya di sini teman-teman, nama usaha kita itu apa? Keunggulan produk kita. Kadang kita itu ditanya gini loh, apa sih keunggulan produk teman-teman? Kadang kita lupa dan bahkan nggak tahu apa ya Bu ya? Enak lah. Orang tidak hanya untuk enak aja, benar nggak? Itu kan tidak untuk enak aja jawabannya. Contohnya bakso, dagingnya kenyang, lembut, tidak memakai pengawet, terus mie-nya juga saya buat sendiri. Itu keunggulan. Keunggulan produk minyak itu bolu itu apa? Oh, telurnya saya ambil dari telur barelang. Itu unggulan grade A contohnya. Kan seperti itu ya. Itu adalah keunggulan. Keunggulan bukan hanya berbicara tentang enak. Enak itu adalah relatif. Enak bagi kita, belum tentu orang lain enak. Benar nggak? Enak itu relatif. Enak itu ingat ya, enak itu relatif ya teman-teman. Jangan pencapaian itu adalah contoh atau dengan mitra kita. Produk saya sudah pernah ikut kejuaraan apa? Contohnya itu pencapaian, ya. Produk saya pernah diminta di kelurahan atau di Pemko Batam untuk mengisi sebuah kegiatan. Itu pencapaian dan mitra. Tampilkan semua di presentasi kita karena itu akan meyakinkan calon buyer. Tampilkan aja, buat slide sebagus mungkin. Contohnya saja kegiatan Pemko Batam, produk saya ikut berpartisipasi mengikuti pameran atau belajar apa segala macam, itu pencapaian. Terus tampilkan juga di dalam slide kita itu mitra kita. Sudah bermitra dengan siapa? Contohnya bermitra dengan PKK kelurahan. Kali kita bermitra itu artinya sudah menggunakan produk kita, ya. Bermitra dengan PT ini, bermitra dengan sana sini segala macam. Setelah itu tampilkan fotonya. Itu akan meyakinkan calon buyer. Ya. Siapapun, teman-teman siapapun, itu akan menjadi referensi. Oh, berarti produk ini memang nggak abal-abal, memang udah teruji, sudah banyak kok yang pakai. Nah itu kita masih berbicara
pembukaan, paparkan isinya, akhirnya dengan penutup. Di penutup ini nanti rangkum lagi kembali dari sini. Jadi teman-teman itulah sedikit perkenalan tentang produk saya. Setelah itu jangan lupa mengembalikan lagi jika berkenan atau ingin menghubungi lebih lanjut, silakan menghubungi nomor ini. Kenapa kita harus mengulang lagi nomor WA kita atau alamat kita? Bisa jadi ada yang datang belakangan, benar nggak? Ada yang datang baru datang udah ngos-ngosan tiba-tiba habis, ya kan? Jadi itu perlunya. Ini inti dari apapun itu. Ketika kita jadi MC sama, ketika kita jadi slide, memaparkan slide sama. Kuncinya itu hanya 3. Jadi teman-teman ini aja sudah terkonsep, sudah tersistematis, sudah terstruktur. Ada pembukaan, ada isi, ada penutup. Udah itu 3 aja. Isinya seperti apa, olah aja seperti itu. Ya. Kalau misalnya ini kenapa ya? Kenapa nih Pak? Mas, paham Mas? Nih. Yang kita pakai semua loh. Mau enggak? Ini teman-teman, saya tanya, ketika ada yang bertanya seperti ini, menurut ibu enak enggak? Apa jawaban ibu? Siapa yang berani ngomong? Aduh, angkat tangan. Angkat tangan, ya, gimana? Kita yang bertanya, menurut ibu enak nggak sih? Contohnya saja ibu tidak bawa tester nih. Ibu tidak bawa tester, sudah memperlihatkan produknya udah tertarik kok. Enak nggak Bu? Apa jawaban ibu? Enak. Ibu pasti menjawab enak kan? Rata-rata semua UKM menjawab seperti enak. Padahal belum tentu bagi dia. Kenapa kita meyakinkan itu enak? Karena itu punya kita. Benar nggak? Itu punya kita. Tapi sudah tepatkah jawaban seperti itu? Belum. Siapa yang mengatakan belum? Saya. Jawabannya tepat seperti apa? Enak. Pintar. Ya, testimoni. Enggak. Apa? Dia langsung masuknya kita kasih kesempatan untuk kalau apa ada masalah? Oh, ya silakan Cek Naura. Tepuk tangan untuk pembek Cek Naura. Salam warahmatullahi. Nah teman-teman, ini Bu ini atau di sini kosong? Nah ya, udah siap ya. Siap apa? Ya kaca iklan Bu Naura datang. Iya, sudah baca. Nah teman-teman, tidak ada yang salah teman-teman menjawabnya enak. Tidak ada yang salah. Tetapi itu berarti kan kita apa ya? Terlalu ini ya memang itu produk kita. Selamat datang. Kita meyakinkan bahwa itu enak. Tetapi enak ke dino ya Bu. Sampai mana tadi? Sampai enak ya? Bicara tentang enak, memang enak. Nah, teman-teman, ketika dia bertanya, punya ibu enak nggak? Kita masih menjawab enak. Enak banget Bu. Kata ini kemarin enak banget. Nah, kata-kata ini karena kita berbicara tentang public speaking hari ini, skill komunikasi. Boleh ibu menjawab enak, tetapi alangkah bijaksananya kalau ibu mengatakan mudah-mudahan enak juga bagi ibu, karena sudah banyak testimoni yang masuk yang mengatakan bahwa enak sih Bu, kayak gitu. Itu jawaban lebih bijak. Kalau kita mengatakan, enak Bu, itu kita terlalu ini gitu. Enak Bu, gini. Kita tuh padahal enak itu relatif. Siapa tahu dia makan ternyata nggak enak, benar nggak? Jadi jawaban kita yang lebih bijaksana seperti itu tadi. Ya alhamdulillah sih Bu udah
dan banyak suka, akhirnya repeat order, katanya enak Bu. Jadi bukan kita yang mengatakan enak, namanya usaha kita, produk kita, pasti kita enak lah, benar nggak? Kayak orang jualan jeruk manis loh, manis, ternyata sampai jeruk cuy, itu berarti ada sebuah indikasi kebohongan di dalam situ, benar nggak? Nah, jadi seperti itu teman-teman. Pastikan jangan kita meyakinkan bahwa enak Bu, enak banget Bu. Pastikan dengan testimoni dari teman-teman, mudah-mudahan juga Ibu sependapat dengan mereka setelah mencobanya dan repeat order ya Bu. Nah itu udah mewakili kata enak itu tadi. Itu public speaking, skill komunikasi kita, ya. Jadi jangan terlalu, boleh kita angkat produk kita, jangan sampai kita betul-betul ini sehingga menjatuhkan produk yang lain. Ya itu, teman-teman, sahabat pelaku UKM semua, jangan sampai ketika ada yang bertanya tentang produk ABC ke kita menjadikan produk mereka. Jadilah penjual, jadilah pelaku usaha yang berakhlak. Bu, di sana gak enak Bu, kecut, gulanya sedikit. Nah, sering kayak gitu. Bu, di sana gak enak. Dia udah jago nih, dia udah jago. Bu kemarin stepnya pakai siapa? Pernah juga tuh ada UKM seperti itu gitu kan. Bu saya coba itu enak Bu. Punya saya Bu, gulanya manis, namanya gula manis. Ya kan, gulanya buruk kayak gitu. Oh ya Bu, nanti berikutnya kita order ya. Udah, itu aja saya jawab gitu kan. Intinya jangan sampai kita menjatuhkan produk teman kita untuk mengangkat produk kita. Ya sepakat ya. Kalau perlu kita saling mengangkat. Oh coba juga deh produk teman saya, insya Allah rezeki itu nggak kemana. Benar ya teman-teman ya. Oke, balik ke laptop. Ini tadi, ini nanti akan diangkat ke slide kita. Slide nanti minimal 7 halaman, ya. Jangan sampai 10 halaman. Oke, minimal 7 halaman, jangan sampai 10 halaman. Jadi 7,5 boleh. 7,5 boleh ya. 9,5 boleh, tapi khawatirnya kebanyakan dan yang lain enggak ini. Jadi isi slide kita nanti di sini adalah ini. Kenapa saya harus menyampaikan ini? Karena sekali lagi saya sampaikan ke teman-teman. Teman-teman sudah banyak yang potensial di sini. Bapak ibu ini, ibu-ibu semua, produknya sudah bagus. Ibu kemarin tuh, ibu ini dipanggil ke Tengah untuk torso. Apa yang dia perkenalkan? Produk beliau. Karena tidak ada slide yang bisa ditampilkan, berarti kita harus berbicara. Public speaking kita itu harus bagus, skill komunikasi kita itu harus bagus, benar nggak? Bagaimana knowledge produk kita kepada customer, ini intinya ini. Ada pembukaan, ada isi, ada penutup. Kan seperti itu. Ini aja semua intinya, dijelaskan semua di dalam. Kalau misalnya tidak pakai slide, ya udah itu tadi. Public speaking kita bagaimana nih? Seperti itu, benar nggak? Dan bisa jadi nanti teman-teman ini Bang Malik bisa ya tadi minggu depan kalau nggak ada halangan ya, karena rencana kalau nggak ada halangan kami mau bahasa ke Singapura, kalau nggak minggu depannya lagi. Nah ini ini jadi di 7 slide pembukaan dulu, awali dengan tadi itu ada slide kita, dan terutama tampilkan before afternya teman-teman. Yang pertama mungkin packagingnya masih plastik biasa. Setelah mengikuti kelas ini perubahannya seperti apa. Yang kedua omset teman-teman, karena ini akan menjadi indikator kita, bermanfaatkah kelas ini untuk teman-teman. Kan kayak gitu ya. Dan ini nanti bisa teman-teman paparkan ketika ada yang memanggil atau apa kayak gitu, paparkan aja. Itu akan menjadi ternyata memang UKM ini sudah ilmu kewirausahaannya udah dapat, prakteknya udah dapat gitu, ya. Dan nanti bukan tidak mungkin nanti akan ada kurasi BI, ya. Bu Nuri, dan itu kan BI dan ada kurasi BI, apa yang kita ini loh, benar nggak Bu? Ini loh, ini semua. Jangan mengatakan produk saya biasa saja. Semua yang ikut itu adalah awalnya biasa-biasa saja. Banyak mungkin. Kemudian juga biasa-biasa aja dulu, akhirnya seperti apa sekarang? Dan tahu, tapi mengikuti ini dan beliau nggak sombong, beliau terus belajar, mengikuti kurasi ini, kurasi itu.
proses itu tidak akan pernah mengkhianati. Benar nggak? Kuncinya ini, sekali lagi teman-teman, dimanapun, apakah kita ketemu dengan teman kita di kopi tiam atau apapun, udah kembali aja ke sini untuk memperkenalkan produk kita, ya nggak? Contohnya, Mas Agus, sambalnya Bapak masih bagus nggak? Masih bisa produksi sekian? Oh ya, boleh nggak kita ketemu di kopi tiam atau apa? Mau saya ini dong, kenal produk Bapak lebih dalam. Oh siapa, insya Allah, gitu kan? Contoh seperti itu. Tidak ada laptop, tidak ada ini, hanya apa yang kita punya ini. Kembali lagi isinya juga ini. Itu aja, udah kembali ke sini. Pak, perkenalkan saya Agus, saya belajar segala macam. Kembali ke sini, isinya keunggulan produk kita, siapa yang sudah memesan kita produk kita, siapa yang sudah menggunakan, testimoni teman-teman semua diangkat kayak gitu. Kelebihan sambalnya Mas Agus apa? Oh kacangnya digoreng, semuanya digoreng kacang. Kalau benar nggak? Nah seperti itu. Apa kelebihannya? Oh saya menggunakan cabenya itu cabai berkualitas terpilih apa segala macam. Itu keunggulan. Itu keunggulan produk kita. Jadi teman-teman, pahami sekali lagi keunggulan produk kita. Oke ya? Oke, ini dipahami, kita lanjut boleh? Jadi itu nanti ya. Nah, kembali ke tips tentang public speaking. Berbicara tentang grogi tadi, oh nggak nampak ya? Berbicara tentang grogi. Berbicara tentang grogi itu tadi, sepakat ya, kita tidak bisa menghilangkan grogi, itu fitrah kita secara psikologis, yang ada hanyalah meminimize dan mengontrol. Kenapa sih kita grogi? Kenapa sih kita grogi gitu? Ya enggak? Ini penyebabnya. Kita cemas. Yang kedua, kurang persiapan. Terlalu mencemaskan penilaian audiens, berbicara dengan orang yang levelnya lebih tinggi dari kita. Ketika mungkin, tapi ini pun tadi masih selevel semua, UKM juga nggak ada yang mau maju tadi di awal. Kenapa? Karena ini cemas. Benar nggak? Yang kedua, terlalu mencemaskan penilaian orang. Nanti saya naik, saya salah, kita tambahin. Akhirnya berasumsi dengan dirinya sendiri. Benar nggak? Jangan-jangan kan gitu. Itu yang sering terjadi. Kita kurang siap dan terlalu mencemaskan penilaian orang lain. Benar nggak? Kayak gitu itu grogi. Tips meminimalisnya: persiapkan diri, tetap berpikir positif, atur nafas, power pose, ubah posisi, interaksi, audiensi, expressing. Ini cuma teori. Kalau kita tidak mempraktekkan, oh kata Bu Marlina dihafal tuh sampai malam tuh. Tips meminimasi grogi dihafal: persiapkan diri, tetap berpikir positif, atur nafas, power pose, ubah posisi. Oh itu, giliran dipanggil besok masih tetap gini. Padahal udah dihafal ya, itu dihafal doang, karena ini cuma teori. Tapi prakteknya gimana, teman-teman? Kadang kita disuruh berbicara ke atas itu, baru satu kata itu kita sudah ngos-ngosan, benar nggak? Pernah nggak ada yang seperti itu? Keringat dingin apa segala macam. Apalagi kita ini seorang pembicara. Bagaimana sih cara kita menguasai kontrol suara kita? Mungkin ada yang sering diundang sebagai contoh misalnya MC taklim, atau itu MC PKK, atau bahkan jadi pembicara atau apapun. Teknik mengatur napas kita atau lekukan kita itu, ambil lilin jarak 1 meter, gak usah dicatat, langsung dipraktekkan nanti. Jadi bukan tidak mungkin Bu, teman-teman kita akan dipakai untuk perkenalkan produknya. Ambil lilin, tiup dari jarak 1 meter kurang lebih itu tiup. Itu lakukan terus. Kalau nggak ada lilin Bu, udah nggak usah lilin deh, tarik aja. Contohnya di sini ada apa yang kita mengenai langsung itu kan napas kita sana. Barang yang udah bergerak, contohnya napas tisu. Contohnya kayak gitu. Itu latihan aja. Maka itu kita bisa terkontrol suara kita. Kadang misalnya kita disuruh ini belum seberapa kita udah ngos-ngosan gitu kan. Jadi kontrolnya tuh udah nggak enak kedengaran sama audiens gitu. Itu latihan suara aja, latihan vokal, pola vokal. Nah yang kedua, tetap berpikir positif, apapun itu harus berpikir positif. Udah lakukan aja, nggak usah takut. Anggap aja bahwa saya menyampaikan materi saya bisa kok. Nggak usah berpikir di situ ada Pak Camat, di situ ada Pak Rudi. Udah fokus aja. Kembali lagi kepada
persiapan kita sendiri, persiapkan dirinya. Misalnya presentasi teman-teman gitu kan, siapa dulu presentasinya, pahami betul malam-malam, terus itu latihan vokalnya apa segala macam, ya. Habis itu dalam cara kita berdiri dengan siapapun, apakah itu dengan calon customer kita, ingat teman-teman, ya, ini kita beralih ke body language ya. Ketika kita misalnya sebenarnya tentang customer language, ini udah nggak usah ya, udah mau aja sih. Nah, ini usul-usul melaporkan nih yang penting teman-teman. Terkadang pernah nggak mendengar orang itu ketika diajak berbicara, namanya siapa? Germen gitu, nggak jelas, benar nggak? Kita ngomong di telepon, diulang-ulang, apa bu? Tolong diulangin bu, benar nggak kayak gitu? Karena artikulasinya tidak jelas. Ini yang pertama. Yang kedua, intonasi, nada suara. Teman-teman, ketika melayani pembeli di telepon, contohnya, Assalamualaikum, betul dengan Mas Agus Sambal Pecel. Oh iya, saya Mas Agus. Kita yang halo, kayak gitu kan, kaget nggak kita? Jadi bagaimana cara melayani pembeli di telepon? Kita nggak tahu nih karakternya seperti apa. Kita nggak tahu. Siapa tahu dia ibu-ibu, tapi ternyata suaranya seperti cewek. Benar nggak? Bisa jadi. Terus bagaimana cara kita melayani pembeli di telepon? Ini seringkali nih teman-teman, saya kadang nelpon ogah melayani orang gitu. Meskipun dalam keadaan ngantuk atau apapun, tolong jangan tunjukkan kita ngantuk ya di telepon ya. Customer tidak mau tahu itu. Customer tidak mau tahu kita sakit ya. Maaf bu, saya sakit. Customer nggak mau tahu itu. Customer mau produksi kita, mau produk kita itu aja. Jadi gimana dong, kita mendengar bersuara gimana kayak gitu, misalnya batuk tuh atau apa, nggak usah dijelasin parah, Assalamualaikum ibu rumah, nggak usah kita jelasin kayak gitu. Dan suaranya aja kita nggak tahu kalau ibu sakit, lihat ya, kita itu belas kasih kata. Ya orang itu bertanya produk kita, lihat tak nih, orang itu menanyakan, contoh malam-malam ada telepon masuk, customer itu kan kita nggak tahu dia lagi di mana, benar nggak? Mungkin kita lagi tidur, dia lagi asik-asik sama keluarganya. Malam-malam kumpul sama keluarga, minta orderan, tolong bawakan saya roti bolu 3. Ibu yang buat bolu, Assalamualaikum. Itu udah gak enak banget bagi telinga customer. Terus gimana bu? Bangun tidur ada telepon masuk, atur nafas. Jangan tampakkan kita ngantuk. Customer itu UKM itu harus siap setiap saat. Kita ini kan melayani. Pembeli adalah raja, benar? Benar nggak? Sikap suara apa segala macam tolong diperhatikan. Oke, Assalamualaikum Bapak Ibu, dan bisa saya bantu? Dan yang lebih penting dari teman-teman, ketika menerima telepon dari siapapun, jangan lupa Assalamualaikum, saya dari Sambal Pecel, saya Mas Agus dari Sambal Pecel. Langsung kita sebutkan nama usaha kita. Ya, Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Mulai sekarang ketika ada yang menelpon siapapun dia, karena kita kan membranding produk kita nih. Assalamualaikum, saya dari Rasinya, produknya langsung disebutin ya, apa nama produk ini? Kue bangkit. Assalamualaikum, saya Rasinya dari Kue Bangkit, ada yang bisa saya bantu Bapak Ibu? Kue Bangkit, saya mau apa tadi? Orang Padang. Oke, ada nih. Ya, usahakan sebutkan langsung nama usaha kita. Assalamualaikum Ibu, saya Hani dari Kansa Pizza, ada yang bisa saya bantu? Suaranya dibuat bergelombang, yang mendayu-dayu. Jadi ketika customer itu sudah, enak ya suaranya, dari suara saja orang itu bisa langsung klik. Percaya nggak percaya teman-teman? Meskipun kita suara, tapi suara saya kalau udah dilembut-lembutin aja. Artinya apa? Kita kan tidak mengenal beliau, kita kan tidak pernah ketemu dengan beliau. Bagaimana caranya dan closing? Dari cara skill komunikasi kita. Assalamualaikum Ibu, saya dari Bawah Kesana, ada yang bisa saya bantu? Oh Ibu mohon maaf malam-malam saya ini, oh gak apa-apa Ibu, saya belum tidur kok, meskipun Ibu sudah ngorok sama-sama. Itu cara pelayanan. Cara pelayanan. Jadi kita yang di seberang sana sebagai customer juga enak ngomongnya,
Ibu, customer, siapa? Ibu, sekali lagi, customer yang dibutuhkan itu adalah produk kita. Ya, itu ini. Customer menelpon itu yang dibutuhkan hanya satu, produk kita. Bukan tentang kita sakit, bukan tentang kita ngantuk, bukan tentang kita capek. Bu, sebentar ya Bu ya, saya habis ngantar anak, tapi saya pegel, bla 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 segala macam. Loh, customer nggak perlu tahu itu Ibu. Benar nggak? Pelayanan, servisnya itu yang utamakan. Apapun kondisi Ibu, selagi misalnya produk Ibu ada, layani dengan bagus. Gimana kalau kita produk habis Ibu? Oke, caranya bagaimana? Ibu mohon maaf, kebetulan tadi baru aja produk saya habis, meskipun itu baru kemarin habisnya. Nggak apa-apa, bohong nggak kita? Bukan, itu nggak bohong, itu cara kita melayani pembeli dengan ini. Bu, kalau misalnya acara Ibu masih bisa ini, boleh nggak Bu, besok pagi saya buatin, boleh Bu? Kayak gini, jangan langsung ditolak. Ya, kalau ketika kita tolak satu pembeli, sementara kita nggak sanggup, maka untuk orderan kedua itu sulit untuk diwujudkan kembali. Meskipun kita tidak bisa melayani, ada kesan yang tertinggal dari cara kita, skill komunikasi kita melayani pembeli kita. Benar nggak? Itu yang penting. Oh nggak ada, udah habis, udah close, nggak akan lagi ditelepon itu. Terima kasih. Oh ya Bu, terima kasih. Saya juga sering kayak gitu Bu. Dari telepon aja nadanya sudah tidak menyangkut. Ya kan nggak tahu kita lagi, mungkin pada saat itu kita betul-betul butuh nih, saya butuh bakso. Pak siapa namanya? Bakso lahap. Pak bisa kirimin saya bakso nggak Pak? Bu, barusan ini loh Bu, habis loh Bu. Kata-kata habis ucapkanlah dengan bagus. Ya teman-teman, jangan oh habis Bu, jangan kayak gitu. Tetapi gunakan lagi skill komunikasi kita. Ya Allah Bu, terima kasih sudah menghubungi saya, tapi mohon maaf Bu, jam sekian tadi sudah habis. Ibu kira-kira kapan mau dipakai? Itu hanya basa-basi. Itu basa-basi kita. Kira-kira kapan Bu, hari apa, jam berapa? Bisa saya buatkan segera. Itu hati customer itu udah kelompok-kelompok, ya Allah bagus banget orang ini. Bu, jangan langsung mengatakan habis Bu, tambah embel-embel langsung itu. Ini dengan ini ya terbangkit saya jelasin, iya Bu, mau jelasin dulu. Habis Bu, ya udah habis juga, tapi langsung ditutup. Oh iya terima kasih. Tadi telepon lagi, padahal pengen banget pakai kebangkit. Itu pentingnya skill komunikasi, etika berkomunikasi, ya seperti itu. Ketika ada yang telepon, yang ditanyakan pertama kali, maaf dengan ibu siapa, tinggal di mana, jangan lupa. Nanti ketika semuanya sudah deal, ibu lupa beliau tinggal di mana. Akhirnya telepon lagi, Bu, ibu tidak tadi tinggal di mana? Ingat teman-teman, karakter customer itu beda-beda. Ada yang tidak disuka ditelepon berkali-kali. Jadi ketika ada yang order apapun, siapkan buku kecil atau note di dekat kita. Bu, maaf boleh saya catat sebentar ya Bu. Jadilah pelaku UKM yang profesional. Hal sekecil itu aja. Ada kan sama kita yang nggak suka. Loh, kemarin kan saya sudah sampaikan alamat saya. Kan nggak enak gitu, benar nggak? Jadi apa yang harus kita lakukan? Siapkan buku notes di kita. Karena kan nggak bisa langsung ditulis sendiri ya. Siapkan. Bu, maaf alamatnya. Kalau nggak jelas lagi, boleh sekali lagi diulang Ibu. Boleh sekali lagi diulang Bapak. Gunakan kata-kata yang kita ini sebagai yang beretika, yang punya skill komunikasi. Jangan, Bu, ulang Bu. Apanya yang mau diulang? Kan gitu. Bu, maaf boleh diulang lagi alamatnya. Berkomunikasilah dengan sebatasnya kita yang punya skill komunikasi. Karena teman-teman, sebuah proyek bisa deal dari komunikasi, benar nggak? Dan sebuah proyek bisa gagal juga karena komunikasi. Satu kata bisa membatalkan orderan itu. Ya seperti itu tadi, habis. Padahal mungkin ibu ini yang order mungkin masih bisa besok. Itu kan? Jangan langsung bilang habis. Jangan langsung bilang saya nggak bisa. Ibu nggak bisa, hubungi teman-teman yang produknya sama. Nggak ada masalah di situ.
sama sekali kita mengatakan tidak, maka tidak akan selamanya gitu. Kayak gitu. Tetapi kalau kita masih melayani customer kita seperti itu tadi, kira-kira katanya mau dipakai, katanya mau digunakan. Kalau misalnya masih ngejar, saya usahakan bu keluarkan, ya enggak? Oh iya masih 2 hari, oh alhamdulillah bu masih 2 hari, insya Allah saya siap. Berapa banyak? 2.000 pack. Oh 2.000, masya Allah. Udah kebayang tuh cuan tuh dulu. Udah gak bisa tidur kita cuannya, masya Allah. 2.000 loh. 2.000 kali 20 berapa juta tuh? 40 juta, benar nggak? Udah kebayang, bayar kontrakan, bayar listrik, udah bisa setahun itu. Nah, itulah pentingnya skill komunikasi kita kepada customer. Oke? Ya, kita lanjut ya teman-teman. Oke.